Bertemu lagi bersama Subat. Salam olahraga. Nah, kali ini di Subat itu ada pertanyaan yang masuk ke Subat itu, apa benar juara itu harus dari anak berbakat atau orang yang berbakat di salah satu bidang? Contoh yang kita bahas itu dalam dunia bulu tangkis. Jadi, anak atau orang yang berbakat di dunia bulu tangkis itu pasti juara. Kalau menurut versi Subat, itu belum tentu benar. Jadi, kenapa sih belum tentu benar? Mungkin kan dapat diartikan, kenapa sih versi Subat itu kok aneh-aneh gitu. Masa orang yang udah berbakat, tapi belum tentu juara juga gitu. Tapi belum tentu nggak juara juga gitu. Banyak yang juara itu dari orang berbakat, banyak. Tapi nggak menutup kemungkinan yang berbakat juga nggak juara juga. Jadi banyak kemungkinannya itu. Kemungkinannya misalkan dari orang yang berbakat, kalau dilatihnya sama pelatih yang bagus atau pas ketemu pelatih yang bagus, dia akan menyerapnya itu lebih cepat daripada orang yang belum punya bakat gitu. Jadi harus ketemu pelatihnya juga tuh yang bagus itu. Jadi kalau anaknya misalkan berbakat, harus ketemu pelatih yang menyenangi dan mengetahui itu. Nggak menutup kemungkinan misalkan ada yang sedikit bisa, kayak seperti saya juga kan masih belajar itu ya, maaf bukan menggurui itu. Jadi banyak yang asal bisa dia bersekolahan, tahu-tahu jadi pelatih gitu. Asal bisa ngedrilling gitu. Yang penting oh ya kayak gini, ya udah selesai jadilah pelatih gitu. Nah, di situ kan banyak yang tumbang juga tuh. Dari anak-anak yang berbakat. Contohnya misalkan itu ada teman saya misalkan. Salah satu teman saya itu misalkan ada anaknya itu masuk ke klub besar, mengikuti audisi. Masuklah ke klub besar. Pasti saat udah naik, udah gede gitu. Kenapa kok hilang gitu? Kan itu satu pertanyaan, kenapa kok jadi nggak main? Terus pas pulang misalkan ke Bandung, nyari kerjaan. Nyari kerjaannya itu udah lumayan sulit juga itu. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa bulu tangkis itu ya banyak kerjaannya, bukan meragukan pekerjaan di bulu tangkis, banyak pekerjaannya. Tapi pas pulang di saat ini itu, teman saya itu anaknya itu sulit juga mencari pekerjaan. Kenapa itu? Karena yang pertama di klub besar itu mungkin itu pas ketemu pelatihnya juga ya, namanya di klub besar mungkin dulunya latihan di situ nggak ada kerjaan ya jadilah pelatih di klub besar, asal dekat aja itu, asal dekat sama manajemennya kayak gitu, mungkin jadi pelatih kayak gitu. Udah kayak gitu mungkin dari satu pelatih mungkin megang 20 sampai 30 anak, ya nggak menutup kemungkinan dia siapa aja yang dekat itu. Nggak menutup kemungkinan siapa yang dekat, ya itu yang dilatih. Nggak peduli itu berbakat atau nggak berbakat, ya itu nggak menutup kemungkinan. Mungkin ada penyusutan juga itu. Kenapa sih anak saya berbakat, masuk ikut audisi, masuk klub besar, tapi pas di saat nyari kerja harus ngelamar ke sini, walaupun oh saya nih, anak saya udah pernah nih di klub besar, di A, di B, di C gitu. Tapi pas nyari kerja bingung juga gitu. Nggak ada kerjaan gitu. Malahan harus meramar kerja itu. Itu kan nggak sedikit juga seperti itu gitu. Makanya kan menjamur itu. Klub-klub badminton kan banyak sekarang itu. Nggak seperti dulu gitu. Nah, jadi versi Subat itu dalam berbakat banyak yang juara, banyak juga yang tumbang, yang nggak juara banyak juga itu. Jadi jangan berkecil hati bahwa orang yang nggak berbakat itu nggak bakal juara, itu belum tentu juga atau impossible. Jadi kita harus optimis. Kita harus optimis bahwa kita itu yang nggak punya bakat ya, nggak punya bakat itu kita harus berlatih lebih keras lagi. Berlatih lebih keras lagi, disiplinnya itu lebih keras lagi, sabar, menunggu dengan potensi-potensi yang ada. Nah, bagi yang punya bakat itu harus dijaga bakatnya itu, karena udah ada potensi yang sudah tertanam di dalam dirinya, kita asah lagi, kita cari lagi apa yang membuat kita itu nggak jadi juara. Karena menurut versi Subat itu juara itu bisa dari orang berbakat, sangat bisa. Orang yang berlatih lebih keras dari orang yang berbakat, tapi orang yang nggak berbakat, itu juga bisa. Orang yang punya hoki daripada orang yang punya bakat tapi nggak punya hoki, orang yang punya hoki bisa jadi juara. Jadi versinya itu banyak gitu. Jadi juara itu banyak. Jadi kalau menurut versi Subat itu, yang pertama untuk jadi juara itu harus kerja keras yang maksimal.
Kerja keras itu gimana sih artinya? Jadi kita harus berlatih beda sama pada umumnya. Misalkan orang-orang berlatih seminggu berapa kali sih? Misalkan ada yang tiap hari, Senin sampai Jumat, jadi 5 hari kerja. Misalkan sore aja. Kebanyakan kan kalau di usia-usia muda itu kebanyakan paginya sekolah, sorenya latihan. Nah, dalam 5 hari ini hitung berapa jam nih kita latihan. Mungkin ada yang 3 jam, ada yang 4 jam, ada yang 5 jam dalam satu harinya. Cuman dapat diartikan bahwa itu latihan 5 jam itu belum tentu itu 5 jam latihan. Kenapa saya mengutarakan bukan latihannya 5 jam, walaupun misalkan saya masuk dari jam 1 siang sampai jam 6 sore, jam 18. Berarti kan itu 5 jam, tapi menurut versi Subat itu nggak seperti itu. Bahwa versinya Subat itu pemikirannya seperti ini. Kalau latihan itu berada di lapang, berada di pinggir latihan di lapang, kalau nggak beraktivitas itu nggak latihan. Jadi kalau kita lagi naikin fisik nih, atau lagi tepakan, atau ketemu kok kayak itu, gesekan atau semesan, atau pantulan, atau netting, itu sedang latihan. Misalkan 100 kok atau 200 kok, nah itu sedang latihan. Pas kita di saat digirir sama teman atau sama-sama sahabat yang kita dalam satu klub, nah kita istirahat, itu bukan latihan. Jadi pas di saat turun kita, berarti kekuatan kita itu mungkin 100 atau 200 yang tadi ketemu kok. Jadi harus berlatihnya itu lebih keras mungkin dari skippingnya. Jadi pas kita berhenti nih, di pinggir kita harus skipping atau angkat-angkat apalah gitu kayak tapi jangan yang berat-berat, misalkan pakai barbel sekilo atau setengah kilo buat polosnya kayak gitu, atau kita skipping buat kakinya biar lebih ringan kayak gitu. Jadi ada aktivitas walaupun nggak di dalam lapangan gitu. Jadi ini ada kegiatan lain yang bisa menunjang bahwa kita itu sedang berlatih. Jadi versi Subat itu mungkin ada orang kok beda, selalu beda gitu. Jadi bukan seperti itu gitu. Jadi menurut logikanya itu kan seperti itu. Jadi kalau kita ketemu latihan, ketemu kok, nah itu lagi latihan tuh. Kita lagi angkat beban, itu kita lagi latihan. Kita skipping, itu lagi latihan. Tapi kalau kita lagi duduk, lagi merhatiin, itu lagi istirahat, bukan lagi latihan. Jadi versinya itu beda itu. Bukan cara berpikirnya itu, oh ini saya latihan 5 jam, tapi kamu misalkan latihan 5 jam itu gimana? Ya, datang, lari. Oke lah, lari latihan. Pas kamu drilling kamu ketemu berapa kok? 200 kok. Setelah kamu 200 kok, kamu terus atau istirahat? Istirahat, gantian sama lain. Nah, itu pas di istirahatnya kamu itu, berarti bukan latihan. Jadi, harus kerja lebih keras itu kalau untuk menjadi juara. Yang kedua, harus disiplin. Disiplin itu banyak. Disiplin waktu, disiplin dari makan, disiplin dari latihan. Disiplin dari waktu. Kita jangan mengundur-ngundur waktu gitu. Jadi kita misalkan, oh ini santai aja, ntar aja gitu. Kamu masuk latihan jam berapa? Jam 1, datang jam 1:05. Ya itu salah, itu nggak disiplin gitu. Dalam waktu aja udah nggak disiplin gitu. Misalkan, kamu pertandingan, di dalam pertandingan itu disebutkan bahwa 1 jam sebelum pertandingan itu harus ada di gor pertandingan. Pas dipanggil, panggilan A ngelawan B, nggak muncul. Pertandingan kedua, yang ini panggilan kedua. Jadi si A dipanggil, nggak muncul juga. Nah yang ketiga, dipanggil lagi. Panggilan untuk si A, yang udah ketiga tuh nggak ada. Jadi mau seperti apa ya? Nah itu nggak disiplin gitu. Ntar keluarnya kan alasan semua. Oh saya karena kebelet, pengen ke WC, salah lah gitu. Oh ini ketinggalan raketnya. Oh sepatunya ketukar. Jadi banyak tuh alasannya gitu. Nah disiplin itu. Disiplin dari waktu. Disiplin dari makanan. Kita jangan memakan yang dilarang untuk atlet. Khususnya kita lagi berlatih badminton, jadi rarangan-rarangan yang untuk badminton itu harus dipikirkan itu. Misalkan itu, kalau di saya itu nggak boleh pedas, minum es, itu nggak boleh. Minum yang manis-manis dikurangin kayak gitu. Jadi minum yang asam-asam kayak itu, jeruk juga jangan terlalu berlebih juga itu, walaupun itu ada vitamin C-nya itu. Jadi harus disiplin, benar-benar disiplin itu. Beda lagi misalkan kayak angkat beban tuh, angkat besi. Misalkan kayak Cantika kan itu membutuhkan kalori itu. Mungkin beda lagi tuh makanannya gitu. Nah, itu harus disiplin juga dari makanan. Disiplin dari latihan. Gimana sih disiplin dari latihan? Jadi disiplin dari latihan itu harus menjaga kestabilan latihannya. Jadi jangan kayak
jadi kayak gitu tuh. Jadi kayak orang hidup kayak gitu. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita kalau latihan itu flat tapi naik dikit 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 dikit, dikit naik terus ke atas gitu. Jadi itu menambah lebih bagus gitu. Jadi kalau kayak naik tar turun, naik tar turun, tar naik tar turun. Nah, itu kan mengurangi ntar kita stakenya udah naik, kita tuh turun lagi. Antara alasannya mungkin aduh capek, mungkin oh ini pelajaran lagi banyak karena di badminton itu menurut versi Subat itu banyak yang harus dikorbankan karena kita harus memilih satu bidang yang lebih baik gitu. Jadi kita harus berpikir yang lebih rasional gitu. Jadi kita harus bijaksana memilih, oh ini mending yang ini gitu. Oh ini pelajaran, jadi kalau misalkan kita mau sekolah pada umumnya misalkan sekolah yang lebih menunjang ya sekolah, berarti badminton kan dikurangin kayak gitu. Jadi harus dipilih, benar-benar dipilih gitu. Jadi yang terakhir orangnya itu harus sabar gitu. Jadi dalam versi sabar itu kenapa sih orang itu juara itu harus sabar gitu? Karena juara itu kan pasti juaranya itu satu. Juara itu nggak ada dua, itu juara itu satu. Gitu. Kalau versi Subat itu juara itu satu. Bukan juara dua, juara tiga, atau juara tiga bersama. Kalau versi Subat itu juara itu satu. Gitu. Jadi harus sabar berlatih, terus berlatih keras. Hasilnya nggak ada, latihan lagi. Hasilnya nggak ada, latihan lagi. Tapi kita mengkoreksi apa kesalahan-kesalahan kita sehingga kita itu kalah dalam pertandingan. Mungkin fisik kita, mungkin dari ketekunan kita. Jadi harus benar-benar sabar itu, sabar terus latihan, latihan. Itu menguji kesabaran tuh, latihan. Kadang kan kalah juga tuh banyak yang kalah di sini itu. Dalam pertandingan, misalkan latihan terus pertandingan kalah tuh. Ya nggak ada bedanya gitu. Oh ini udah kalah tuh. Misalkan kayak orang nih, misalkan dapat gelar S1, ngelamar kerja ke A, aduh nggak diterima. Ngelamar kerja di B, nggak diterima. Ngelamar kerja di C, nggak diterima. Lama-lama kan udah kelamaan tuh setahun, misalkan nganggur, ya udahlah mendingan nganggur, buka lapangan kerja, dikasih misalkan modal sama orang tuanya, ah nggak bisa ngejalanin. Kasih modal lagi, ah nggak bisa ngejalanin. Lama-lama ah udah biasa nganggur itu, enak juga nganggur itu. Nah lama-lama kan seperti itu. Gitu. Padahal hasil kerja keras untuk menuju S1 itu kan sangat-sangat berat ya. Jadi harus sabar dan berlatih terus gitu, berlatih terus dan menunggu sampai hasilnya itu sampai sesuai ekspektasi itu. Kalau kalah tapi kitanya happy, berarti kita itu udah menang gitu. Tapi kalau kita kalah tapi frustasi, nah itu kita udah kalahnya double tuh, kalah gitu. Benar-benar kalah, mental kita kalah, semuanya kalah gitu. Tapi kalau kita kalahnya dengan happy, itu beda. Beda gitu. Misalkan kayak waktu dulu kalau menurut saya kayak Lindan ketemu Chong Wei itu. Chong Wei mungkin kenapa selalu nggak jarang menang gitu ke lawan Lindan, tapi dia ngerasa ya happy, udah ya bisa maksimal itu sampai ketemu final kayak gitu. Walaupun juara itu cuman satu. Tapi di Malaysia kan mungkin Chong Wei udah nggak ada lawan gitu, untuk saat itu gitu. Jadi menurut versi Subat itu dalam hal seperti itu, jadi harus kerja keras, disiplin, dan sabar. Jadi pesan kepada sahabat-sahabat Subat, jadi kalau yang punya bakat, pergunakanlah potensi dan bakat yang ada itu dengan sebaik-baiknya, dengan mencari ilmu sebaik-baiknya, gunakan bakat itu sampai tujuan akhirnya itu sampai maksimal sesuai ekspektasinya. Dan orang yang tidak mempunyai bakat, jangan berkecil hati. Karena juara itu banyak orang yang nggak berbakat. Jadi kalau orang misalkan pelatihnya itu ngomong, oh kamu mah nggak ada bakat, dilatih kayak gini salah, dilatih kayak gitu salah. Itu mungkin ya pelatihnya aja itu. Pelatihnya yang kurang memahami. Jadi tugasnya pelatih itu, maaf itu bukan menggurui para pelatih. Menurut versi Subat itu pelatih itu yang bagus itu bahwa anak yang nggak bisa badminton jadi bisa badminton, anak yang sudah bisa badminton jadi lebih bisa, anak yang belum juara harus jadi juara. Yang sudah juara harus mempertahankan gelarnya sebagai juara dalam jenjang yang lebih tinggi. Itu untuk para pelatih, tapi mohon maaf bukan menggurui lagi, bukan saya merasa benar, tapi untuk memotivasi bagi orang yang nggak punya bakat. Jadi untuk
orang yang belum punya bakat, berlatihlah, tunjukkanlah bahwa kamu itu bisa. Jadi kalau kamu menunjukkan bahwa kamu itu bisa, kamu nggak usah ngomong ke orang itu. Kamu lihat hasil kamu aja udah, orang juga malu sendiri mau nanya kamu juga mungkin. Jadi ya kayak gitu. Mungkin kata orang itu, pepatah itu benar gitu. Bahwa jika kau dapat kesuksesan, maka teman palsu dan musuh sejatilah yang kau dapatkan. Tapi kalau kamu tidak mendapatkan kesuksesan, maka orang itu akan menjauh. Bahkan saudara pun akan menjauh. Mungkin menurut saya itu ya ada benarnya juga. Jadi kalau sesuatu saat misalkan, oh ini juara, loh banyak tuh yang kenal, oh ini saya juga kenal, oh ini saya juga ngelatih. Kayak orang Bandung yang sekarang lagi jaya, oh banyak tuh pelatihnya, saya pernah ngelatih A, pelatih ngelatih B. Jadi banyak tuh pelatihnya. Jadi menurut saya ya seperti itu. Jadi kalau sudah juara pasti banyak yang mengenal itu. Jadi hati-hati yang sudah berjaya juga, ini pesan juga itu, bahwa musuh sejati dan teman palsu yang kamu dapatkan. Jadi menurut versi Subat, juara itu nggak harus yang punya bakat. Menurut versi Subat, mohon maaf sekali lagi, bukan Subat menggurui atau tidak menghormati, tapi sekedar menyampaikan. Untuk saat ini saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Salam olahraga.